sampai ke tanggal 14 Juni ternyata eksekusi tidak terlaksana juga. Halo bosku, kembali lagi bersama saya Erwin Purba dari APBD Watch Channel. Di video kali ini kita masih tetap untuk membahas persoalan antara PT DSI dengan PT Karya Dayun, ya, yang dimana kita masih tetap dengan Bang Dadang, yaitu sebagai komando investigasi, Bang, ya. Ya. Untuk part kedua, tamu kita masih tetap beliau. Ya, apa kabar, Bang? Alhamdulillah sehat nih. Sehat. Baik-baik selalu sehat-sehatnya. Untuk video kali ini kita masih tetap, Bang, ya. Kita bahas tentang PT DSI versus PT Karya Dayun. Agar diskusi kita lebih semangat, boleh, Bang, Abang sapa dulu rekan-rekan kita yang penonton-penonton kita di luar sana. Oke. Halo Bosku. Ya, seperti ya ya, tanda sapanya. Halo Bosku. Jadi untuk teman-teman yang ada di luar sana, senantiasa ayo kita ikuti channel APBN ya. APBN Watch ya. APBD Watch. APBD Watch, karena channel APBD Watch ini channel yang memberikan inspirasi, membangun dan mendidik serta memberikan informasi yang berimbang. Seperti itu. Tetap untuk APBD Watch selalu berjaya. Begini, Bang. Baik. Versus PT DSI versus PT Dayun, Karya Dayun. Di mana di dalam putusan pada tahun 2016, Bang, ya, bahwa sudah ada putusan PK ya. Sudah ada putusan PK. Ya. Apa kira-kira yang menjadi kendala sehingga pengeksekusian ini belum dilakukan? Sampai sekarang ya. Sampai saat ini ya. Jadi dari 2016 sampai ke 2022 kira-kira 6 dan memasuki masa 7 tahun ya. 7 tahun. Ya. Jadi ini kita sampaikan berdasar hasil investigasi yang kita lakukan, bahwa kita melihat dalam eksekusi ini kan ada para pihak nih yang harus bertanggung jawab ya. Seperti itu. Yang pertama yang paling bertanggung jawab adalah pihak pengadilan ya. Selaku yang sudah memberikan putusan, dia yang bertanggung jawab untuk melakukan eksekusi ini. Yang kedua adalah dari sisi pengamanan, tentunya adalah pihak kepolisian, karena sesuai dengan tupoksi ataupun kewenangannya, bahwa pihak kepolisian adalah berwenang dalam hal memberikan pengamanan kepada masyarakat, dalam hal keamanan negara, gitu kan, adalah tugas, fungsi, dan kewenangan pihak kepolisian. Itu, Bang, PT DSI itu kan bergerak di apa tadi? Di bidang perkebunan kelapa sawit ya. Perkebunan kelapa sawit. Ya. Kalau PT Karya Dayun itu selama ini kita tidak tahu, tapi karena lahan yang bersengketa saat ini adalah lahan yang saat ini ditanami oleh kelapa sawit, gitu kan. Seluas berapa, Bang? Kurang lebih 1.300 hektar. Ya, kurang lebih 1.300 hektar. Nah, jadi ini yang kita sampaikan dari hasil investigasi kita, bahwa dari tahun 2016 pihak PN Siak ini, Pengadilan Siak ini, atas dasar permohonan dari PT DSI yang mengajukan untuk dilakukan eksekusi, ini sudah melakukan upaya dari pihak dari pihak PN Siak ini. Dia sudah melakukan tugasnya, yaitu menyampaikan permohonan pengamanan kepada pihak kepolisian. Dan memang itu prosedurnya yang harus dilakukan ya. Karena eksekusi ini tidak bisa dilakukan dengan asal-asalan, karena ya pastilah akan ada pertentangan nanti di lapangan. Nah, yang pastinya Pengadilan Siak sebagai apa ini namanya, yang paling berhak untuk melakukan eksekusi itu, untuk menyerahkan. Nah, sudah melakukan tupoksinya. Sudah melakukan tupoksinya. Dalam investigasi kita, kurang lebih pihak PN Siak ini lebih dari 18 kali sepanjang 6 tahun ini menyampaikan surat permohonan pengamanan. Nah, ini menjadi pertanyaan besar kepada pihak kepolisian. Ini bukan berarti kita menjustis ya, bahwa institusi kepolisian ini sangat kita harus kita tetap junjung, sangat kita junjung tinggi, gitu kan, sebagai institusi negara. Tapi mungkin saja
di dalam institusi ini ada oknum-oknum gitu kan yang Karena di dalam kepolisian juga manusia Bang ya. iya betul, pasti ada oknum. Ini kan jadi pertanyaan besar nih, kenapa kepolisian dalam sampai waktu 6 tahun ini tidak mempunyai kesiapan untuk memberikan dukungan pengamanan terhadap pelaksanaan eksekusi ini. Ada pertanyaan besar yang membuat kami, inilah yang menjadi daya dorong, daya tarik kami. Kok buat kami ini apa ya terjadi? Rupanya ada hal yang menarik. Apa kira-kira Bang? Bosku. Apa kira-kira hal yang menarik? Hal menarik adalah seperti ini, bahwa lahan sawit seluas 1.300 hektar itu adalah lahan produktif. Waduh, luar biasa. Berarti udah panen dong? Itu yang jadi buat kita menelisik. Kalau panen itu kan dalam status ini pasti harus jadi status quo kan? Ya, ya. Harus status quo nih kedudukannya. Tidak boleh dipanen ataupun tidak boleh diapa-apakan. Nah, tapi selama 6 tahun ini ternyata hasil itu diproduksi, dipanen oleh PT Karya Dayun ini. Nah, yang jadi pertanyaannya ini kemana lari uang ini? Waduh, luar biasa ya. Nah, ini yang menjadi kecurigaan kami dari Komando Investigasi. Ini perlu dilakukan penyelidikan. Dan kami akan mendorong hal ini. Kalau memang tidak ada langkah perbaikan, kami akan mendorong akan membawa perkara ini kepada Bapak Kapolri untuk dilakukan Peninjauan. ya penyelidikan. Lebih dalam ya. Penyelidikan lebih dalam. Kami sangat meyakini ini ada oknum yang bermain. Oknum itu terlepas apakah itu melibatkan oknum kepolisian, ataupun oknum swasta, ataupun oknum pemerintah, kami belum bisa memastikan. Tapi kami sangat meyakini terhambatnya proses 6 tahun ini adalah terkait dengan hasil. Ini ada uang besar nih, ada uang besar di dalam perkara ini yang setiap bulan berputar. Karena sudah produksi tadi Bang Iya, ya. karena sudah produksi. Dari tahun 2016 ke tahun 2022 sekarang ini ya, sudah kurang lebih 7 tahun belum dilakukan eksekusi. Betul. Kira-kira dalam waktu dekat ini ada nggak akan dilakukan eksekusi? Ya. Sebelum saya masuk ke situ, saya ingin memberikan satu informasi juga hasil investigasi kita, bahwa pihak PT DSI berdasarkan putusan pengadilan diwajibkan, perlu dicatat, diwajibkan untuk memberi ganti rugi nih, karena kan tanaman sawit itu ditanam oleh PT Karya Dayun. Ya. Nah, diwajibkan untuk membayar ganti rugi tanam tumbuh senilai 26 miliar. Waduh, luar biasa, besar gede juga itu uangnya. Iya, dan kewajiban itu sudah dipenuhi oleh PT DSI. Uang tersebut sudah dititipkan ke pihak pengadilan sebagai syarat gitu kan? Ya. Sebagai syarat bahwa itu adalah kewajiban PT DSI untuk mengganti nilai tanam tumbuh ini. Tanam tumbuh. Nah, ini PT DSI ini sudah melaksanakan kewajibannya sebagai katakanlah pengusaha yang ada di negara kita, sudah ada itikat baiknya gitu kan. Itu yang 20 berapa tadi Bang? 26 miliar. 26 miliar itu Sudah dititipkan. untuk ke negara? Iya, dititipkan ke pengadilan tidak. Bukan. Untuk ke perusahaan yang Akan dieksekusi? yang dieksekusi. Kan dia yang menanam ini nih. Iya. posisinya. Nah, untuk ganti itu. Ganti rugi ya? Nah, ini kan 26 miliar ini bukan hal yang kecil untuk dalam waktu kurun 6 tahun ini. Jelas perusahaan PT DSI secara analisa kami itu ya cukup dirugikan. Itu Seperti itu. berdasarkan putusan pengadilan kan sudah keluar tuh Ya. tahun 2016. Kira-kira apa harapan Abang kepada institusi pemerintahan kita? Ya, kita berbicara seperti ini ya, Bosku. Seperti itu. Kita berbicara bahwa kami dari Komando Investigasi ini tidak ada tendensius nih. Kami tidak mendukung PT DSI, kami juga tidak menyalahkan PT Karya Dayun. Ya. Yang intinya bahwa ini persoalan ini sudah terjadi. Polemik ini sudah Ya, terjadi. polemik ini sudah terjadi. Nah, yang ingin kita dorong adalah bahwa kita dari semua baik itu institusi kepolisian, institusi pengadilan ya, ataupun pemerintah daerah, ini kan sudah ada putusan pengadilan nih. Nah, mari kita sama-sama patuhi hukum yang ada di negara kita ini. Jadi kita bekerja berdasarkan koridor hukum saja, gitu. Mengenai kita tidak puas dengan putusan pengadilan kan sudah melalui tahapan, Ya. baik tahapan tingkat awal, pengadilan tingginya, kasasinya, dan sudah peninjauan kembali. Artinya di situ sudah selesai. Sudah selesai. Tidak ada lagi yang harus mempersoalkan
bahwa wah ini begini, wah ini begini. Apalagi ini dipersoalkan, yang kami tangkap ini dipersoalkan oleh oknum-oknum di pihak kepolisian yang yang menjadi alasan sehingga tidak siap dalam proses pengamanan ini. Karena kami menangkap ada isu-isu, ada yang menyampaikan bahwa wah ini masih ada sertifikat lah, ada yang keberatannya, itu tidak adalah persoalan padahal lagi. Pengadilan sudah mengeluarkan putusan yang sangat inkrah ya. Betul, sudah inkrah. Betul, itu catatan. Dan ingat, inkrah itu bukan pada tingkat banding ataupun tingkat apa, tingkat PK. Tingkat PK. Artinya sudah terakhir. Ya. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan dari Bos Q tadi, apakah ada upaya ataupun jadwal untuk eksekusi? Ya. Nah, dari hasil investigasi yang kami lakukan, bahwa kalau tidak salah itu tanggal 24 Mei lalu itu sudah dilakukan rapat koordinasi ataupun apalah sebutannya ya, antara pihak pengadilan, pihak kepolisian dan pihak yang para pihak lah dalam hal itu, dan ditetapkan akan dilaksanakan eksekusi pada tanggal 14 Juni itu. Dan dalam 14 Juni tahun 2022 bulan ini. Sekarang tanggal berapa ini? Tanggal 20 berapa ya? Ya. Nah, bulan ini. Lalu kami memantau terus sampai ke tanggal 14 Juni, ternyata eksekusi tidak terlaksana juga. Gitu kan? Tapi mungkin saja begini, Bang. Mungkin masih banyak ada lagi tahapan-tahapan persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, instansi kita untuk mengendalikan, mengkondisikan keamanan untuk keselamatan juga kan? Betul, Bos Q. Tapi perlu kita perhatikan, ini bukannya saat ini persoalan ini 6 tahun loh. Ini kan yang harus kita perhatikan juga. 6 tahun kayak gitu. Lalu apa selama 6 tahun ini? Kalau kita hanya berkutat-berkutat, dan kami mencurigai ini hanya sebuah alasan-alasan klasik dari oknum-oknum yang memang selama ini mendapatkan kenikmatan dari hasil perkebunan kelapa sawit 1.300 hektar tadi. Jadi bahwa kita sangat mendesak untuk aparat kepolisian untuk ayo laksanakan tupoksi tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara kita. Di negara kita. Dan untuk Bapak Kapolri, kita berharap terhadap Bapak Kapolri dan Bapak Kapolda ya, terhadap oknum-oknum yang memang kami menduga akan ada oknum di sini. Kami menduga ada oknum untuk dilakukan penyelidikan bahwa lahan 1.300 itu berproduksi, kalau dalam sawit itu 2 bulan 1 bulan itu 2 kali panen, uangnya miliaran. Oke, uangnya itu, miliaran. Bos Q. Oke, itulah dia tadi hasil diskusi kita terkait persoalan antara PT DSI dan PT apa tadi? Karya Dayun. Ya, terima kasih atas waktunya Abang Anda. Buat sahabat-sahabat kita dimanapun berada, jangan lupa ikuti terus channel kita dari APBD Watch Channel. Salam waras dari saya, Bosku. Oke, terima kasih, Bos Q. Terima kasih atas waktunya Bang ya. Sukses selalu ya untuk APBD channel APBD Watch ya. Oke, amin. Oke.